Pemirsa program Cahaya Kolbu kembali bersama Ustadz muda kita, Ustadz Mu'arif Ansori. Insya Allah Ustadz sehat selalu, semangat untuk menginspirasi anak-anak muda hari ini. Amin. Kembali ke tema kita, good looking, tentang penampilan. Kira-kira penampilan yang diharapkan oleh nilai-nilai Islam, kira-kira apa? Dan mungkin ada batasan-batasan apa dengan penampilan kita hari ini? Silakan Ustadz. Ya baik, sahabat Kaltim, program Cahaya Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk menjaga penampilan kita. Biar pakaiannya bermode-mode atau berpenampilan yang namanya mahal dan sebagainya itu cuma nilai. Tapi yang paling terpenting adalah harus menutup aurat. Syarat yang pertama atau batasan yang pertama yang kita perlu ketahui adalah ketika kita berpenampilan hendaknya menutup aurat. Untuk laki-laki, auratnya adalah pusar sampai di bawah lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu tandanya ketika kita ingin memilih pakaian, pakailah pakaian yang benar-benar dalam keadaan menutup aurat. Untuk perempuannya berarti yang namanya menutup sama membungkus beda. Artinya ketika kita ingin berpenampilan good looking dalam versi muslimah, artinya benar-benar bukan dalam keadaan membungkus. Kan mohon maaf, ada yang namanya membungkus. Contohnya pakai celana jeans, itu membungkus. Nah, gimana sih good looking dalam versi muslimah? Versi muslimah itu artinya good looking dari segi versi muslimah berarti penampilannya seluruh tubuhnya ditutupi kecuali muka dan telapak tangan dan dalam keadaan menutupi, bukan membungkus. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk versi laki-laki, nah ini laki-laki nih, para sahabat-sahabat muda ini yang biasanya main futsal, tetap menjaga aurat bro. Artinya ketika bermain futsal ataupun olahraga apapun lainnya, ya memang sih kalau orang-orang kita contohnya kiblat ke arah barat, maka contohnya adalah celana-celana pendek. Tapi kita tidak ada salahnya, kita sebagai umat Islam sudah bisa menjaga penampilan kita. Misalnya main bola tetap dalam keadaan menutup aurat, pakai celana panjang. Apa sih salahnya main futsal pakai celana panjang? Meskipun belum ada, iya agak kaku dan dibilang, wah soalim lo, jangan. Kadang-kadang ujiannya di situ sahabat-sahabat semua. Jadi ujiannya di situ. Ketika kita mencoba untuk berpenampilan yang sekiranya menutup aurat, kadang mendapat cibiran dan ya maha benar netizen dengan segala kalamnya, kalau boleh itu sampaikan seperti itu. Ya seperti itu. Tapi ya kita harus konsisten sebagai umat Islam yang good looking versi muslim dan muslimah. Artinya kita benar-benar menjaga pakaian kita dengan cara menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita berlebih-lebihan mengumpulkan atau koleksi, aku pengen pakaian gini. Padahal kita tidak tahu bahwasanya setiap apapun yang kita miliki nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz. Saya kira apa yang tadi berarti ukuran syarat, ya kan? Ukuran syarat perempuan dan laki-laki, ada perbedaan sedikit. Kemudian yang kedua, kalau model Ustaz. Kira-kira model-model hari ini meskipun mungkin kita anggap sudah menutup aurat, tetapi model-model tertentu apakah memang mungkin ada yang dilarang, ada yang dibolehkan dan sebagainya kira-kira? Terkait model mungkin Ustaz kita kembalikan lagi pada syariat kita. Artinya ketika modelnya itu selagi masih menutup aurat, untuk khusus kita versi muslimah dulu ya. Yang muslimah ketika menutup aurat oke. Tapi kadang-kala model itu kadang ada yang transparan. Yang tembus pandang. Wah, ini bisa menimbulkan syahwat bagi kaum hawa dan sebagainya ini. Nah, dari itu model yang terbaik adalah model yang benar-benar dalam keadaan bagaimanapun modelnya diperbolehkan, asal benar-benar dalam keadaan menutup aurat, tidak membungkus aurat. Oh gitu ya. Oke. Dan saya kira kondisi sekarang dengan adanya media online, dengan pesan-pesan dengan online, saya kira sangat mode-mode ini sangat mudah dan mudah didapatkan tentunya. Dan saya kira stok untuk busana muslim saya kira juga tidak bisa menjadi alasan lagi bahwa tidak ada stok dan sebagainya. Model juga saya kira berkembang hari ini tentunya. Model-model pakaian muslimah tentunya. Dan saya kira seperti pakaian Ustadz ini ya, dipakai ke kantor juga oke, dipakai jalan juga oke dan sebagainya. Karena itu saya kira memang persoalan kita berikutnya adalah bagaimana dengan adanya penampilan lahiriah kita juga mendukung sebuah sikap kita. Kira-kira kembali kita teruskan ke jamak kita hari ini, misalnya good attitude tadi. Good attitude lagi. Kira-kira pakaian yang kita kenakan ini mendukung nggak sih untuk menuju ke arah good attitude tadi kira-kira? Betul, baik. Kadang-kala memang
pakaian yang kita pakai itu belum 100% bisa mendukung dengan attitude atau perilaku kita. Tapi paling tidak, kan ada orang bilang seperti ini, aku nanti aja berjilbab biar yang penting hatiku baik. Kadang-kadang ada yang menyelewengkan seperti itu, meninggalkan syariat, yang penting hatiku baik, yang penting aku baik sama orang. Nah, tidak demikian. Padahal Islam mengajarkan bahwasanya ada keseimbangan. Kalau dalam bahasa Islamnya itu ada namanya tawazun, seimbang. Seimbang antara good looking sama good attitude. Paling tidak ketika kita berpenampilan bersih itu insya Allah, meskipun kita ada sedikit apapun, ada terketuk untuk pengen tapi langsung kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mencontohkan lahiriah fisik kita, monggo didukung dengan batiniah kita juga perlu diperbaiki dalam segi akhlak ataupun etika dan lain sebagainya. Artinya paling tidak kita perlu garis bawahi bahwa setiap penampilan kita yang baik itu perlu diimbangi dengan attitude yang baik. Ketika sudah berpenampilan baik, maka dari itu supaya kita bisa berperilaku baik, maka dari itu ikuti dan sering-sering datang ke tempat-tempat yang dirindukan oleh surga atau taman-taman surga, yaitu pengajian atau majelis ilmu. Mungkin seperti itu. Majelis ilmu ya. Majelis ilmu. Minimal kita akan menjadi sensor hidup ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, ya kan, dengan sikap kita, dengan penampilan kita, sehingga di situ tidak terjadi hal-hal yang menuju maksiat dan sebagainya tentunya. Dan saya kira sangat menarik sekali pemirsa Cahaya Kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di session kedua ini tentu tentang kehidupan ataupun good looking kita, penampilan kita harus mendukung menuju ke arah good attitude kita, sikap kita. Karenanya kita akan jeda sebentar, kemudian kita akan kembali bersama Ustadz muda kita Mu'arif Ansori.